lagi dengan saya, Parta. Kali ini kita akan melanjutkan materi limit aljabar bentuk tak hingga. Ada beberapa tipe soal yang akan kita bahas di sini. Tapi semuanya itu hanya cara cepat saja yang saya jelaskan. Untuk cara panjangnya nanti saya berikan di handout. Oke, soal tipe pertama adalah soal bentuk tak hingga per tak hingga. Contoh yang pertama adalah sebagai berikut. Limit x mendekati positif tak hingga 6x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat plus 4x min 1 per 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 5. Konsepnya sederhana saja cara cepatnya, yaitu suku pangkat tertinggi pemilang dibagi suku pangkat tertinggi penyebut. Pada soal ini, suku pangkat tertinggi pemilang adalah 6x pangkat 3. Kan x pangkat 3 paling besar. Sedangkan suku pangkat tertinggi dari penyebut adalah 3x pangkat 3. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah menulis suku pangkat tertinggi pemilang ini dan suku pangkat tertinggi penyebut. Abaikan yang lain. Hanya itu saja yang kamu tulis. Sehingga hasilnya adalah x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 kan habis. 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Selesai. Jawabannya adalah 2. Contoh berikutnya adalah limit x mendekati positif tak hingga 8x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 per 4x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 3. Di sini suku pangkat tertinggi dari pemilangnya adalah 8x pangkat 4. Suku pangkat tertinggi penyebutnya adalah 4x pangkat 3. Jadi cukup itu saja yang kamu tulis. Kemudian x pangkat 4 dibagi x pangkat 3 kan masih sisa x pangkat 1. Sedangkan 8 bagi 4 kan 2. 8 bagi 4 2. Jadi ini sama dengan limit x mendekati positif tak hingga 8 bagi 4 2. X pangkat 4 dibagi x pangkat 3, di atas masih sisa x pangkat 1. Karena masih ada x-nya, kita substitusikan x-nya dengan positif tak hingga. 2 dikali positif tak hingga hasilnya adalah positif tak hingga. Jadi jawabannya positif tak hingga. Bagaimana kalau contoh yang nomor 3 ini? Apakah terlihat rumit? Sebenarnya tidak juga. Di pemilang ini ada dua kelompok. Kelompok 1 3x kuadrat kurang 1 dipangkatkan 3. Kelompok 2 yang ini. Dan di penyebutnya ada satu kelompok. Di kelompok pertama pangkat yang paling tinggi kan 3x kuadrat untuk pemilangnya. Di kelompok kedua di pemilangnya paling tinggi kan 2x. Penyebutnya kan hanya ada satu kelompok dan suku yang pangkat tertinggi adalah 6x pangkat 7. Jadi kita cukup tulis suku dengan pangkat tertinggi di masing-masing kelompok. Di kelompok pertama yang pangkat tertingginya 3x kuadrat pangkat 3 kurang satunya hapus. Kelompok keduanya paling tinggi 2x. Sedangkan di bawah yang paling tinggi adalah 6x pangkat 7. Nah ini menjadi 3 pangkat 3 27 x kuadrat dipangkatkan 3 pangkatnya dikali x pangkat 6 kali 2x per 6x pangkat 7. Itu sama dengan limit x mendekati negatif tak hingga 27 kali 2 kali x pangkat 7 x pangkat 6 dikali x pangkat 1 kan x pangkat 7 per 6x pangkat 7. X pangkat 7 nya coret, 2 dan 6 nya coret, sama-sama bagi 2. Jadi di atas 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3, 27 bagi 3 hasilnya adalah 9. Jadi selesai, jawabannya 9. Kita ke contoh soal nomor 4. Bentuknya seperti ini. Apakah ini rumit? Tentu tidak. Di pembilangnya ini ada dua kelompok, kelompok 1, kelompok 2. Sedangkan di penyebutnya ada satu kelompok. Di kelompok pertama, di dalam akar ini, suku paling tertinggi adalah 16x kuadrat, jadi sisanya diabaikan. Di kelompok kedua, suku yang paling tertinggi 9x kuadrat, sisanya diabaikan. Penyebutnya yang suku pangkat tertingginya 8x, sisanya bisa diabaikan. Jadinya seperti ini, limit x mendekati positif tak hingga akar 16x kuadrat dikurangi akar 9x kuadrat per 8x. Akar 16x kuadrat itu adalah 4x. Akar 9x kuadrat adalah 3x per 8x. Sehingga kita memperoleh hasil 4x kurang 3x, di bawahnya tetap 8x.
Ini sama-sama punya X, coret. Di atas kan habis, kalau habis artinya 1. Jadi jawabannya adalah 1/8. Selesai. Oke, kita lanjut ke soal tipe 2. Sama-sama bentuk tak tentu juga. Kalau tadi kan taingga per taingga. Kali ini taingga kurang taingga. Misalkan diberikan soal limit X mendekati positif taingga, akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar PX kuadrat tambah QX plus R. Di sini ada beberapa kemungkinan jawaban. Tetapi apabila A-nya ternyata sama dengan P, maka bisa menggunakan rumus cepat B min Q per 2 akar A. Rumus ini berlaku untuk limit X mendekati positif taingga maupun limit X mendekati negatif taingga. B min Q per 2 akar A. Contoh yang pertama, limit X mendekati positif taingga, akar 16X kuadrat min 8X plus 6 kurang akar 16X kuadrat plus 6X min 3. Perhatikan bahwa ini adalah A, koefisien X kuadrat yang di kiri A. Ini adalah B, koefisien X yang di kiri B. Sedangkan konstanta yang di kiri ini C. Untuk yang di kanan, koefisien X kuadratnya P, koefisien X-nya Q, konstantanya R. Perhatikan bahwa A sama dengan P. A-nya 16, P-nya ternyata juga 16. Karena A sama dengan P, maka berlaku rumus B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya negatif 8. Q-nya berapa? Q-nya 6 per 2 akar A-nya 16 sama dengan negatif 8 kurang 6 negatif 14 per 2 kali akar 16 4. Ini bisa dicoret sama-sama dibagi 2. Itu jadinya 14 bagi 2 7, 2 bagi 2 1. Jadi jawabannya yang tersisa adalah negatif 7/4. Lalu bagaimana untuk soal yang A dan P-nya tidak sama seperti soal ini? Perhatikan di sini A-nya adalah 16, P-nya adalah 4. Kan tidak sama. Kalau tidak sama, kita cukup lihat X suku dengan X pangkat tertinggi. Di sini kan ada dua kelompok. Akar yang pertama nih kelompok pertama, akar yang kedua nih kelompok kedua. Di kelompok pertama yang paling tinggi yang paling tinggi adalah 16X kuadrat. Di kelompok yang kedua yang paling tinggi adalah 4X kuadrat. Jadi kita cukup tulis yang itu saja. Yang lainnya kita abaikan. Jadinya adalah akar 16X kuadrat dikurangi akar 4X kuadrat. Yang lainnya kita abaikan. Cukup buat suku dengan X pangkat tertinggi di masing-masing kelompok. Positif taingga, akar 16 4, akar X kuadrat X, akar 4 2, akar X kuadrat X sama dengan limit X mendekati positif taingga 4X dikurangi 2X itu 2X. Karena masih tersisa X-nya, ganti X-nya dengan positif taingga. 2 kali positif taingga sama dengan positif taingga. Jadi jawabannya adalah positif taingga. Bagaimana kalau soalnya di ruas kirinya, di bagian kirinya ini tidak ada akarnya, dikurangi di bagian kanannya ada akarnya, seperti ini. Rumus cepatnya kan berlaku apabila akar kurang akar. Kalau ini kan tidak. Ya caranya kita buat dia supaya jadi akar. Jadi ini sama dengan limit X mendekati positif taingga. 3X kurang 2 nya ini kita kurungkan. 3X kurang 2 kita kuadratkan, kemudian kita akarkan. Akar ketemu kuadrat kan akar dan kuadratnya hilang. Dikurangi akar 9X kuadrat tambah 5X kurang 1. Limit X mendekati positif taingga. 3X dikuadratkan itu adalah 9X kuadrat. 2 kali 3X kali min 2. 2 kali 3X adalah 6X. 6X kali min 2 adalah min 12X.
Kemudian negatif 2 dikuadratkan, itu hasilnya adalah positif 4. Min akar 9x kuadrat plus 5x min 1. Di sini dapat kita lihat bahwa A-nya 9, P-nya 9. Kan A sama dengan P, karena A sama dengan P berlaku rumus cepat B min Q per 2 akar A. B-nya adalah min 12, Q-nya adalah 5. Sehingga jawabannya adalah negatif 12 min 5 per 2 akar A-nya 9. Negatif 12 kurang 5, negatif 17 per 2 akar 9, 3. Negatif 17, 2 kali 3, 6. Jadi jawabannya negatif 17 per 6. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Sekarang di kirinya akar, di kanannya tidak akar. Kalau seperti ini sama saja yang dengan yang tadi. Kita ubah yang nggak ada akarnya ini menjadi ada akarnya. Limit x mendekati positif sehingga akar 4x kuadrat min 2x tambah 5 min kurung buka 2x. Sudah. Perhatikan ini penting. Positifnya berubah tanda jadi negatif. Kalau di sini negatif berubah tanda jadi positif. Kalau positif berubah tanda jadi negatif. Satunya turun, kuadrat isi akar. Ya, beda dengan yang tadi dikit. Sehingga hasilnya adalah limit x mendekati positif sehingga akar 4x kuadrat min 2x plus 5 kurang akar 2x dikuadratkan itu adalah 4x kuadrat. 2 kali 2x kali min 1 itu adalah 2 kali 2x 4x, 4x kali min 1 min 4x. Kemudian min 1 dikuadratkan adalah plus 1. Perhatikan di sini bahwa A sama dengan P. Karena A sama dengan P, maka berlaku rumus cepat B min Q per 2 akar A sama dengan B-nya itu min 2, Q-nya min 4. Sehingga min 2 kurang min 4 per 2 akar 4, A-nya 4 sama dengan min 2 min 4 itu jadinya plus ya. Jadinya min 2 plus 4 min ketemu min plus per 2 akar 4 itu 2. Min 2 tambah 4 itu adalah 2 kali 2 4. Sama-sama dibagi 2 jadinya setengah. Jadi jawabannya setengah. Sekian video dari saya. Saksikan video saya yang lain di channel ini. Sampai jumpa.